إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يصدع كما يصدع الحديد فقيل يا رسول الله وما جلاؤها أي وما علاجها فقال قراءة القرآن وذكر الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan limpahan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak limpahan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam rangka merespon, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian panggilan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah merespon, menjawab panggilan Allah tersebut dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan kalian yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umatnya yang setia menjalankan risalah-risalah beliau, dan kita yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan termasuk di antara golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat bagi diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah secara umum agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirih wajtinabi nawahih, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di antara salah satu fungsinya adalah sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penasehat, sebagai penawar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, para ulama mengatakan dalam menafsirkan kalimat syifa yang diartikan sebagai obat penawar itu bermakna menjadi dua. Yang pertama, syifa, obat penawar bagi penyakit fisik. Di antara salah satu buktinya adalah sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya disengat oleh kalajengking. Rajulun ladaghathu aqrab. Seorang sahabat tersengat kalajengking. Kemudian Nabi SAW da'a bil ma'i wal milh, meminta agar sahabat yang lain mengambilkan air dan juga garam.
Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk dicampurkan garam ke dalam air tersebut. Sebelum dioleskan di tempat sengatan kalajengking tersebut, Nabi SAW membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, dan seketika luka dari sengatan kalajengking itu sembuh. Ini satu di antara bukti Al-Quran menjadi syifa, kata para ulama, untuk penyakit fisik. Yang tidak kalah penting, kata para ulama, Al-Quran juga syifa, juga obat, juga penawar, juga nasihat bagi penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit fisik, yaitu penyakit psikis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Tuhan kalian, dan juga shifaa'un lima fis sudur. Kata shifaa'un lima fis sudur ini obat yang Allah turunkan bagi penyakit-penyakit yang Allah uji orang-orang tersebut mengalami penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit psikis. Yang dimaksud dalam obat ini adalah Al-Quran. Setidaknya ada 3 nasihat yang kemudian para ulama simpulkan dari banyak sekali nasihat yang Al-Quran sampaikan agar bisa menjadi obat bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit, ujian, cobaan berupa penyakit psikis atau mental. Yang pertama, kata para ulama, idzabtulita bihubbis syahawat. Jika ada yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit psikis atau mental, ujian tersebut adalah selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sulit dia kekang hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsu, mengejar mati-matian semua yang berkaitan dengan materi. Maka kata para ulama, faraji', maka review kembali, dilihat kembali bagaimana hubungan dia, bagaimana dia menjaga salatnya. Faraji' alaqataka bis salah, bagaimana dia menjaga salatnya, terutama yang 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah standar komitmen bagi orang yang beriman. Setelah dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka kewajiban yang paling pertama adalah melaksanakan salat. Dan ini adalah standar minimal orang beriman. Yang kemudian diantara tujuan dan hikmah asrarus syariah dari perintah salat ini adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan tercela. Maka kata para ulama, jika ada orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit psikis, sulit dia kekang hawa nafsunya, selalu ingin memperturutkan hawa nafsunya, mengejar duniawi dan meninggalkan akhirat, maka lihatlah bagaimana dia dengan salatnya. Kalau dia termasuk orang-orang yang menegakkan salat, maka insyaallah lambat laun penyakit yang dinamakan hubbus syahawat ini akan hilang. Tapi jika dia lalai dan cenderung meninggalkan salat, bahkan abai terhadap salatnya, maka inilah yang termasuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan datang satu kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka melalaikan salat, mereka meninggalkan salat, mengabaikan salat dan cenderung mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menemukan kecelakaan, celaka di dunia, terlebih-lebih celaka nanti di akhirat. Wal a'yadzu billah. Yang kedua, kata para ulama, di antara ujian, cobaan yang kemudian Al-Quran berikan penawarnya adalah idza ahsasta bisu'il khuluq wasyaqa wa adamu taufiq minallah. Jika ada yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangai yang buruk, kemudian kegundahan, kegelisahan terus menerus, dan juga tidak adanya bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, faraji' alaqataka wa birraka bi ummik, maka lihat bagaimana keadaan dirinya
dan baktinya kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada orang tua menempati tempat yang tinggi setelah posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah. Maka jika ada yang kemudian diantara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, serasa gundah, gelisah terus menerus, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, maka kita review kembali. Kita lihat kembali bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita, terutama dengan ibu kita. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik selama aku hidup di dunia ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk," ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma man?" Tsumma qala, "Ummuk." Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. "Tsumma man?" Tsumma qala, "Ummuk." Yang ketiga sampai Nabi SAW ulang itu sampai 3 kali, beliau tetap menjawab ibumu. Kemudian yang keempat, "Tsumma man?" Tsumma qala, "Tsumma abuk." Baru ayah. Penyebutan ibu 3 kali ini kata para ulama bukan menjatuhkan derajat ayah di sisi anak, tapi ini menunjukkan bagaimana pengorbanan yang luar biasa orang tua terhadap anaknya, terutama ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, menyapihnya hingga besar. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berbakti. Jadi jika ada di antara kita yang kemudian merasa gundah gulana, perangai kita buruk, sulit sekali menerima nasihat, kemudian jauh dari bimbingan Allah, maka kita lihat kembali, review kembali bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Nabiullah Isa alaihi salam ketika kaumnya mencemooh ibunya. Di antara yang kemudian menjadi mukjizatnya adalah Nabi Isa bisa berbicara ketika dalam buayan ibundanya. Dan di antara ucapan yang dikutip, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat bakti kepada ibuku. Outputnya, hasilnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sombong lagi celaka. Sebab orang yang jauh dari taufik Allah, orang yang penuh dengan gundah gulana, gelisah, susah menerima nasihat, keras hatinya, termasuk orang-orang yang celaka. Ini nasihat Al-Quran kepada kita. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, idza ahsasta bid-dhank wad-dhiq fil 'aish, jika di antara kita ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kesempitan, kesedihan dalam hidup, maka kata para ulama, faraji 'alaqataka bil Qur'an, maka lihat bagaimana hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Al-Quran menjadi hudan, petunjuk, jika diikuti maka mengantarkan kita kepada keselamatan bukan hanya di dunia, terlebih-lebih keselamatan, kebahagiaan, kesenangan kita di akhirat. Dan inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Bagi orang-orang yang kemudian mengikuti tuntunan, pedoman, ajaran Al-Quran, maka dia la yadhillu wa la yashqa, tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah gelisah, merasakan sempit. Tapi sebaliknya, jika kita cenderung abai, tidak mau membaca, mentadabburi, mempelajari Al-Quran, apalagi tidak mengamalkan perintah Al-Quran, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang kemudian meninggalkan, berpaling dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit, kesempitan di hidupnya. Walaupun kata para ulama,
Kata ahli tafsir mengatakan dalam kalimat ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit ini bukan hanya dalam hal materi, bisa jadi dia orang yang mampu, dia bisa makan apa saja, dia bisa beli apa saja, tapi hatinya selalu merasa kurang, sempit, gelisah, tidak tenang. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan akibatnya nanti outputnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kata para ulama, a'ma di sini buta dari segala nikmat di akhirat. Buta dari nikmat kubur, buta nanti di yaumil mahsyar, tapi dia akan melek. Terbuka melihat matanya terhadap siksa api neraka, wal a'yadzu billah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, nanti dia akan menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu di dunia adalah termasuk orang-orang yang mempunyai penglihatan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu telah datang Al-Qur'an kepadamu tapi engkau enggan untuk membacanya, mentadabburinya, bahkan enggan untuk mengamalkannya, maka hari ini kami lupakan engkau dari nikmat-nikmat akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi nasihat, bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar bagi segala penyakit psikis yang kemudian kita alami. Dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kategorikan sebagai orang-orang yastami'una al-qaula, mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti dan menjalani apa-apa yang baik dari nasihat tersebut. Inna ahsanal kalam kalamul malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.